Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita. Kita masuk pada pembahasan Asyratus Sa'ah yang ke-6, tanda-tanda hari kiamat yang ke-6, yaitu zuhurul fitan, munculnya berbagai macam fitnah di kalangan kaum muslimin. Nabi SAW, beliau telah menghabarkan bahawa di antara tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya berbagai macam fitnah. Fitnah-fitnah besar yang dengan munculnya fitnah tersebut tersamar antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang keliru, sehingga menjadi goncang keimanan kaum mukminin. Bahkan sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat, bisa seseorang pada pagi hari dia dalam keadaan mukmin, sore harinya dia dalam keadaan kafir. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yaday as-sa'ati fitanan ka qit'il lailil muzlim." Sesungguhnya sebelum terjadinya hari kiamat atau di hadapan hari kiamat terdapat fitnah-fitnah ka qit'il lailil muzlim, seperti malam yang gelap. Yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan. Seseorang pada pagi hari dia dalam keadaan mukmin. Wa yumsi kafira. Kemudian pada sore harinya dia berubah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sore harinya dia dalam keadaan mukmin, kemudian pagi harinya dalam keadaan kafir. Dalam riwayat disebutkan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit kenikmatan dunia. Kemudian dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari ini, Rasulullah SAW menyebutkan ketika terjadi fitnah-fitnah ini, beliau mengatakan, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk ketika terjadi fitnah tersebut khairun minal qa'im, lebih baik dibandingkan dengan orang yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Orang yang berdiri lebih baik dibandingkan dengan orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Dan orang yang berjalan itu lebih baik dibandingkan dengan orang yang berlari mendekatnya. Maka beliau menjelaskan bagaimana sikap seorang mukmin ketika terjadi fitnah,
hendaknya dia menjauhi fitnah tersebut. Karena fitnah ini membahayakan keimanan seseorang. Demikian pula Nabi SAW beliau bersabda di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mal." Bersegeralah kalian untuk beramal saleh. Fitanan ka qita'il lailil muzlim. Fitnah seperti malam yang sangat gelap. Bersegeralah kalian untuk beramal saleh ketika terjadi fitnah yang sangat gelap. Yusbihur rajulu mu'minan. Pagi hari seseorang dalam keadaan mukmin, wa yumsi kafirah. Sore harinya dia dalam keadaan kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafirah. Sore hari dia dalam keadaan mukmin dan pagi harinya dia dalam keadaan kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit kenikmatan dunia. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian pula Nabi SAW beliau bersabda di dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah mengatakan, "Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazi'an." Suatu ketika atau suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya dalam keadaan kaget. Maka beliau bersabda, "Subhanallah, ma anzalallahu minal khazain." Subhanallah, perbendaharaan apa yang Allah tabaraka wa taala turunkan. Wa madza anzalallahu minal fitan, dan apa yang Allah tabaraka wa taala turunkan dari fitnah-fitnah. Man yuqidhu sahibal hujurat yuridu azwajahu likay yusallina. Siapa yang membangunkan penghuni kamar, yang boleh maksudkan adalah para istrinya, kay yusallina, agar supaya mereka menegakkan salat. Rubba kasiyatin fid dunya ariyah fil akhirah. Berapa banyak orang yang berpakaian di dunia tetapi di akhirat dia dalam keadaan telanjang. Demikian pula hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan, nada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil kaum muslimin. Dia mengatakan as-salatu jami'ah. Yang ini merupakan isyarat agar para sahabat segera berkumpul. Dan ini permintaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun kumpul, ya, segera menuju ke tempat yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Beliau mengatakan, sesungguhnya tidak ada nabi pun, tidak ada satu nabi pun sebelumku, melainkan pasti dia menunjukkan untuk umatnya
kebaikan yang dia ketahui untuk mereka. Wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan mereka memperingatkan keburukan apa-apa yang mereka ketahui untuk umatnya. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha, dan sesungguhnya umat kalian ini, yaitu umat Islam, kebaikannya itu dijadikan pada awalnya. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha, dan akhir dari umat ini akan tertimpa dengan ujian-ujian dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Wa taji'ul fitnah, dan datang fitnah, fayuraqqiqu ba'daha ba'dha, maka fitnah itu mengecilkan antara yang satu dengan sebagian yang lain. Wa taji'ul fitnah, kemudian datang fitnah yang lain, fayaqulul mu'min hadhihi, maka seorang mukmin mengatakan ini sama dengan fitnah yang sebelumnya. Faman ahabba an yuzahziha 'anil nari yuzahzaha 'anil nari wa yadkhulal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka barang siapa yang menginginkan dijauhkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga, hendaknya ketika kematian menjemputnya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dan beberapa hadis-hadis yang lain yang menjelaskan kepada kita bahwa akan muncul fitnah-fitnah di akhir zaman, ya, bahkan muncul pada zaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan fitnah-fitnah ini adalah fitnah syubhat, fitnah yang tidak akan habis, fitnah yang akan terus datang dan terus menimpa kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, atau hadis Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu, fitnah yang tamuju kamujil bahar, fitnah yang datangnya seperti ombak, yang ombak itu tidak akan selesai. Ombak gelombang lautan akan selesai di pantai, kemudian dia akan datang lagi. Dan demikianlah fitnah syubhat yang akan menimpa kaum muslimin, yang ini merupakan asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Beliau di sini, yaitu Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil, beliau menyebutkan beberapa contoh fitnah yang terjadi pada zaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Atau sebelumnya beliau menjelaskan bahwa fitnah itu muncul dari arah timur. Munculnya fitnah, yaitu fitnah syubhat, dari arah timur. Bahkan di sini beliau menjelaskan bahwa aktsarul fitan allati zaharat fil muslimin kana manba'uha fil masyriq. Fitnah-fitnah yang terjadi, ya, yang muncul dan menimpa kaum muslimin itu kebanyakan dari timur. Min haitsu yatla'u qarnu syaitan, min haitsu yatla'u qarnu syaitan, dari tempat munculnya tanduk syaitan. Dan ini sesuai dengan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan beliau menghadap ke timur, ala innal fitnata hahuna,
ala innal fitnata hahuna min haitsu yatlu'u qarnu syaitan. Beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya fitnah itu dari arah sini. Jadi beliau menghadap ke timur, ya, menghadap ke timur dan mengatakan, ketahuilah sesungguhnya fitnah itu muncul dari arah sini. Ketahuilah sesungguhnya fitnah itu muncul dari sini, dari tempat keluarnya tanduk syaitan. Dan beberapa hadis yang lain. Demikian pula ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa awwalul fitan kana manba'uha min qibal al-masyriq. Fitnah pertama yang terjadi sumbernya itu dari timur. Fakana dzalika sababan lil furqati bainal muslimin. Dan ini menjadi sebab perpecahan di antara kaum muslimin. Wa dzalika mimma yuhibbuhu syaitan wa yafrah bihi, dan ini termasuk perkara yang dicintai oleh syaitan. Artinya perpecahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin ini sesuatu yang menggembirakan bagi syaitan. Wa kadzalikal bid'ah nasya'at min tilkal jihah. Demikian pula bid'ah itu muncul dari arah timur. Famin al-Iraq zahara al-Khawarij wa Syiah wal Rawafid wal Batiniyah. Dari arah timurlah, dari negeri Iraklah muncul Khawarij, muncul firqah Khawarij, firqah Syiah, Rafidah, Batiniyah, ya, muncul Qadariyah, muncul Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, dan firqah-firqah yang lain, ya. Muncul firqah Batiniyah seperti Manawiyah, ya, Mazdakiyah, kemudian Hindu, Buddha dan seterusnya, Qadianiyah. Itu semua hampir munculnya dari arah timur. Maka kita katakan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa arah timur atau dari timur muncul berbagai macam fitnah, muncul keburukan-keburukan, muncul bid'ah-bid'ah, ya, dan lain sebagainya. Bahkan di akhir zaman nanti Dajjal itu akan muncul dari arah timur. Demikian pula Ya'juj dan Ma'juj akan muncul dari arah timur. Ikhwan fi din, azani Allah wa iyyakum, itu salah satu contoh yang beliau sebutkan, dan insyaallah kita lanjutkan di episode yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.